Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kali ini kita akan membacakan isu monitoring untuk hari Kamis 2 Oktober 2025. Yang pertama, Presiden Prabowo meminta Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Hasto Kristianto terkait pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Ya, Presiden Prabowo melalui Kepala Badiklat Kejaksaan RI Leonard Ebenezer Simanjuntak meminta Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat pasal 21 Undang-Undang Tipikor ini isinya adalah nih, saya bacain. Nah, saya tadi sudah sempat cari ya. Jadi isinya adalah setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka ya dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta rupiah ya. Ini kan kalau kita lihat ini kaitannya sama Hasto kemarin ya, yang kasus Hasto udah diputus bersalah tapi habis itu dapat amnesti dari Presiden Prabowo. Kasusnya Hasto itu kan terkait perintangan penyidikan ya terhadap Harun Masiku ya, dia membuang HP segala macem ya. Nah itu. Jadi ini memang terkait kasusnya Hasto kemarin. Selanjutnya, Hasto takut rumah dijarah imbas pernyataan korupsi bukan kejahatan kemanusiaan. Ya, Sekjen PDIP mengaku takut rumahnya digeruduk dan dijarah massa seperti kasus yang menimpa anggota DPR Sahroni. Ya, usai menyebut korupsi bukan kejahatan kemanusiaan. Hal ini disampaikan kuasa hukumnya Anissa Ismail dalam sidang uji materi pasal 21 Undang-Undang Tipikor di MK kemarin. Menurut Anissa, pernyataan Hasto menuai reaksi warganet termasuk ancaman penyebaran alamat rumah dan seruan untuk mensahronikan rumahnya. Ya, jadi agak serem ya sekarang ya. Mahkamah Konstitusi diminta coret DPR dari penerima pensiun seumur hidup. Mahkamah Konstitusi ya ini diminta mencoret DPR RI dari penerima pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang keuangan administrasi pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara. Gugatan uji materi ini diajukan oleh psikiater Lita Linggayani dan mahasiswa Samsul Jahidin yang menilai tidak adil pajak rakyat dipakai untuk pensiun seumur hidup anggota DPR yang hanya menjabat 5 tahun. Alasannya kalau dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika, Inggris, Australia yang menggunakan sistem tabungan pensiun bukan otomatis seumur hidup. Selanjutnya nih yang rame ya. Kades Kohot ya, jual laut ke Nono Sampono 33 miliar. Ini kasus yang pagar laut ya, yang awal-awal Prabowo memerintah tuh. Kepala Desa Kohot Tangerang, Arsin bin Asip, didakwa menjual lahan laut seluas 300 hektar dengan memalsukan dokumen agar seolah-olah daratan milik warga. Ia bersekongkol dengan sekretaris desa Ujangkarta, pengacara Septian Prasetya dan Chandra Eka Agung Wahyudi. Pada 2022, Arsin menerbitkan 203 surat keterangan tanah garapan fiktif yang untuk memanfaatkan identitas warga. Ya. Wah, ngeri sedap nih. Dokumen ini dilengkapi NJOP, SPPT PBB dari Bapenda Tangerang ya, Bapendanya karena juga dong ya. Setelah berkoordinasi dengan yaitu pejabat Bapendanya ya. Lahan kemudian dijual ke PT Cakra Karya Semesta seharga 33 miliar. Lalu dialihkan ke PT Intan Agung Makmur senilai 39,6 miliar. Dari transaksi itu Arsin menerima 16,5 miliar dan membagikan sebagian kepada warga dan terdakwa lainnya. Mereka bisa dijerat pasal 12 huruf B UU Tipikor Jo pasal 55 KUHP. Nono Sampono nih ya. Jenderal Marinir ya, dan dulu kalau nggak salah sempat nyalon ya di Pilkada Jakarta 2012 bersama Alex Nurdin. Selanjutnya Menteri HAM Natalius Pigai ya,
kasus keracunan MBG bukan pelanggaran HAM, kata Bigai. Ya, menurut Natalius Pigai, keracunan massal dalam program MBG tidak termasuk pelanggaran HAM karena tidak memenuhi unsur kelalaian dan kesengajaan negara. Aduh, ini harusnya nggak perlu bilang ini tuh nggak akan ada apa-apa. Tapi kalau sekelas menteri ngomong begini nih malah nanti jadinya tambah ramai ya. Selanjutnya, kubu Agus Suparmanto serahkan hasil Muktamar 10 P3 ke Kemenkumham. Pengurus P3 kubu Agus Suparmanto kemarin dia bersama, gak hanya Agus Suparmanto tapi juga bersama Tas Yassin, ada Romi juga, ya, menyerahkan berkas ke Kemenkumham. Ya. Tas Yassin menjelaskan ada 7 berkas yang dibawa termasuk pengesahan ADART, daftar hadir, foto berita acara formatur, ya, dokumentasi serta surat mahkamah partai. Yang unik dari perebutan P3 ini adalah muktamarnya itu 1, tetapi hasilnya ada 2. Ini berbeda misalkan dengan Golkar ya. Dia pemilihannya itu ada 2 seperti itu. Jadi yang 1 di Bali, 1 di Jakarta. Kalau ini muktamarnya 1 tapi hasilnya ada 2. Selanjutnya ya, KPK tahan ex-dirut PGN ya. KPK tahan ex-dirut PGN ini sempat keluar. KPK tahan ex-dirut PGN Hendy Priyosantoso dalam kasus jual beli gas. Ya, ini Hendy Priyo ini adalah direktur PGN tahun 2008-2017 terkait jual beli gas dengan PT Indo Alasindo Energi. Negara ini ada komitmen fee $500.000 dari pemilik saham mayoritas PT IAE. Selanjutnya, Mahfud MD ceritakan cucu jadi korban keracunan MBG ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap 2 cucunya keracunan akibat makan bergizi gratis. Aibda MR disanksi etik kasus tewasnya Afan Kurniawan. Ya, Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi etik kepada Aibda M. Rohyani, anggota Brimob yang berada di kendaraan taktis yang melindas Afan Kurniawan. Selanjutnya, MDIS tegaskan keaslian gelar Gibran Raka Buming. Ya, Management Development Institute of Singapore (MDIS) mengkonfirmasi keaslian riwayat pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Ya, wah ini udah dijawab ya. Selanjutnya, untuk berita DPR, pengesahan rancangan KUHP ditunda hingga usai reses DPR. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ya, Undang-undang perubahan atas KUHP akan dilakukan RUU akan diselesaikan setelah masa reses karena lagi reses. Oke. Selanjutnya, DPR desak investigasi ambruknya musola Ponpes Al-Khozini. Anggota Komisi 8 DPR RI dari PKB, Maman Imanul Haq, mendesak investigasi menyeluruh atas ambruknya musola 3 lantai di Ponpes di Mojokerto tersebut ya. Sementara saat ini ya, kalau nggak salah yang meninggal, kalau nggak berapa ya, 5 ya, koreksi kalau saya salah. DPR minta Mahkamah Konstitusi ringankan ancaman pidana pasal perintangan penyidikan tipikor. Ya, dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, anggota Komisi 3 Iwayan Sudirta meminta agar pasal 21 Undang-Undang Tipikor dimaknai dengan ancaman hukuman lebih ringan dari maksimal 12 tahun menjadi maksimal 3 tahun. Ini yang tadi sidangnya yang Hasto ya, yang nuntut Hasto. Selanjutnya, Irma Caniago usul MBG diganti namanya ya, soroti sertifikasi SPPG. Jadi Irma Caniago ini meminta agar makan bergizi gratisnya itu dihapuskan jadi makan bergizi aja. Dan SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapurnya MBG itu, Irma menyoroti jangan diwajibkan sertifikasi, takutnya nanti ini diperjualbelikan ya. Dari berita DPD, Dedi Iskandar dorong penguatan kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan. Anggota DPD ya sekaligus Badan Pengkajian MPR RI, Dedi Iskandar Batubara, menegaskan perlunya penguatan kewenangan legislasi Dewan DPD. Kalau DPD itu sekarang cuma bisa mengusulkan undang-undang saja,
Ya, diterima apa enggak itu urusan DPR sama pemerintah. Jadi tidak kuat ya. Dari isu ekonomi, kilang Pertamina Dumai terbakar, ledakan terdengar 2 km. Wah, ini tuh ramai nih. Kenapa ramai? Sehari sebelumnya saat rapat antara Menteri Keuangan Purbaya ya dengan DPR, Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan Pertamina ini males-malesan. Tidak tidak bangun kilang minyak ya, udah janji mau 7 kilang minyak tapi gak jadi-jadi, malah dibakar-bakar. Itu yang bilang langsung Menteri Keuangan. Lah kok besoknya ini ada beneran kebakaran, luar biasa ya. Viral ini, viral sekali. Bos Danantara buka suara soal kabar 46 konglomerat borong Patriot Bonds. Ya, CEO Danantara Roslani memastikan dana Patriot Bond telah terkumpul penuh sebesar 50 triliun meski enggan menanggapi daftar 46 konglomerat yang disebut sebagai investor. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek Waste to Energy yang ditargetkan masuk proyek tender akhir 2025 bulan Oktober ini. Ya, di akhir Oktober 2025. Serta proyek energi baru dan terbarukan lainnya. Patriot Bond merupakan surat utang perdana Danantara dengan 2 seri tenor 5 dan 7 tahun. Ya. Jadi ada 2 seri tenor 5 sama 7 tahun ya. Imbal hasil 2%. Instrumen ini dinilai strategis karena memberikan sumber pendanaan jangka menengah panjang yang stabil bagi negara. Namanya Patriot Bond ya, enggak orang-orang kaya nggak beli nggak patriot, kira-kira kayak gitu. Menkyu Purbaya tegaskan kritik ke Pertamina bukan silang pendapat ya. Ini kritik keras Menteri Purbaya dalam rapat dengan Komisi 11 DPR. Di situ memang tadi saya sampaikan ya, Menteri Purbaya mengkritisi Pertamina ini impor tapi tidak membangun kilang minyak. Janji 7 di tahun 2018 ya kalau tidak salah. Tetapi sampai saat ini satupun belum ada yang selesai. Bahkan dibakar-bakar tuh kalau katanya Menteri Purbaya, dibakar-bakar tahu itu ya. Dan besoknya langsung ada kebakaran di kilang minyak Pertamina di Dumai. Vivo dan BPAKR batal beli base fuel dari Pertamina. Ya, ini dibatalkan oleh SPBU swasta. Alasannya adalah karena base fuel yang dijanjikan oleh Pertamina, ya, base fuel ya, itu ternyata mengandung 3,5% etanol. Oke, itu rendah karena regulasi maksimal 20%. Tapi kan janjinya itu adalah base fuel yang belum ada aditifnya apa-apa. Jadi ada kebebasan bagi SPBU swasta itu nanti untuk memberikan aditif ya. Karena ada 3,5% etanol itu bagi swasta ini akan sulit untuk memenuhi standar bensin mereka. Shell, BP maupun Vivo akhirnya nggak jadi beli. Etanol ini ya, saya nggak tahu nih, cuman saya sempat baca dia bisa menyerap air. Ya, artinya dia bisa menimbulkan karat itu. Ya, bisa menimbulkan karat kalau ya tempat untuk menimbun minyak di SPBU-nya itu nggak dipersiapkan khusus untuk menampung bensin atau base fuel yang mengandung etanol. Itu bisa karat tuh. Ya. Apakah ini terkait dengan kemarin kasus-kasus karat yang ada di beberapa mobil di Lenteng Agung di Jakarta? Ya, kita nggak tahu ya. Selanjutnya, Zulkifli Hasan pastikan udang beku Indonesia aman dikonsumsi. Ya, Menteri Koordinator Zulkifli Hasan menegaskan ya, yang ditolak terkait deteksi cesium 137 ini masih aman dikonsumsi sebab kadar radioaktifnya jauh di bawah ambang batas nasional. Dari pemeriksaan, kandungan tertinggi hanya 68, sementara batas aman Indonesia 500. Ia memastikan produk yang melebihi ambang batas akan segera dimusnahkan. Selanjutnya, kontaminasi radioaktif pada ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Ini masih terkait tadi ya. Otoritas Bea Cukai AS menemukan cesium 137 pada kiriman cengkeh. Ya, kalau tadi udang, ini cengkeh. Ya, akhirnya dihentikan ya impor cengkeh dari Indonesia ke Amerika. Tahun ini perusahaan telah mengekspor sekitar 200.000 kg cengkeh ke Amerika. Temuan ini muncul tak lama setelah kasus serupa menimpa udang dari Indonesia. Ya. Dari berita sosial ya, pemerintah tangani isu kontaminasi cesium 137 di Cikande. Pemerintah memeriksa 1.562 warga ya. Sementara ada 9 yang sudah positif terpapar cesium 137 radioaktif ya.
Selanjutnya kabar guru Indonesia Kobar guru Indonesia tolak guru jadi penguji makanan MBG. Kobar ini singkatan Koalisi Barisan Guru Indonesia, ya, menolak guru melakukan uji organoleptik, melihat, mencium hingga mencicipi makanan, ya. Selanjutnya 2 korban reruntuhan musola Al-Khazini ditemukan, ya. Proses evakuasi dilakukan secara manual, ya. Belum ada alat berat sampai tadi pagi saya lihat di berita. Ya, Kepala Basarnas Pusat Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengonfirmasi 1 korban ditemukan selamat dan 1 meninggal dunia. 45 siswa SMKN 1 Sinengawi diduga keracunan MBG. Ya, 45 siswa ini dilarikan ke puskesmas usai mengalami mual, muntah, pusing, bahkan ada yang sesak nafas, ya. Bupati Ngawi Oni Anwar membenarkan kasus tersebut, tetapi belum memastikan hubungannya dengan MBG. Selanjutnya ahli IPB, ya, ultra processed food di MBG aman asal terbatas. Guru Besar Pangan dan Gizi MBG Prof. Ali Khomsan menilai penggunaan UPF seperti sosis, nugget, dan mie instan dalam program MBG masih masih diperbolehkan asal, ya, harus masih aman asal terbatas, ya. UPF ini kan nggak sehat, ya. Ultra processed food ini kan nggak sehat, ya, kalau kebanyakan makan sosis atau makan makanan yang sudah bukan didaur ulang, itu apa ya? Ya yang pabrikan itu, ya. Itu memang tidak disarankan. Baiknya sih jangan. Keracunan 338 penerima MBG di Banggai akibat ikan cakalang lokal. Ini disampaikan oleh Kepala Gizi Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, ya. Dalam rapat dengan Komisi 9 DPR, ia menjelaskan penyebab terkait pergantian pemasok dari supplier lama yang berpengalaman ke nelayan lokal. Selanjutnya, BPOM temukan mayoritas dapur MBG baru beroperasi dan bermasalah. Ini disampaikan oleh Taruna Ikrar, ya, Kepala BPM, ya, karena tidak adanya sertifikasi, mungkin salah satunya itu, ya. Tapi kalau ini disertifikasi ini berat juga, ya, berat juga menurut saya. Selanjutnya, Italia hentikan pengawalan sumut flotila ke Gaza. Italia memutuskan menghentikan pengawalan terhadap armada sipil global sumut flotila yang membawa 500 lebih aktivis termasuk Greta Thunberg menuju Gaza. Ini Angkatan Laut Italia hanya mengawal hingga 150 mil laut dari pantai Gaza setelah sebelumnya mendesak aktivis agar menurunkan bantuan di Siprus. Selanjutnya, Israel cegat armada global sumut flotila. Jadi tidak hanya kapal-kapal militer Israel, tapi juga warga sipil Israel juga turun untuk mencegah itu. Amerika Serikat mengalami government shutdown, ya. Ini karena tidak ada titik temu antara Donald Trump dengan Kongres Amerika. Untuk trending media sosial, Pertamina ini terkait dengan terbakarnya kilang Dumai dan pernyataan dari Menkyu Purbaya, ya, yang terkait Pertamina nggak bangun kilang, dan bangun pun nggak jadi-jadi, 1 biji pun belum jadi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk isu monitoring pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.